warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah memasuki tahun pelajaran yang baru ya. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama-sama ya. Ya, sesuatu yang akan kita buat bersama-sama. Kita jadikan sebagai acuan di kelas ini bisa menjaga ketertiban ya. Nah, apa sih kegunaannya keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita atau nilai-nilai kebaikan yang akan kita jalani di kelas ini ya, supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita aman, tertib ya, dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya bisa menumbuhkan budaya positif ya. Budaya positif itu apa? Ya, budaya positif itu adalah budaya atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah atau di kelas dengan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang berkarakter yang bisa mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila ya. Sekarang ibu punya kartu ya. Di sini kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan ada di dalam kelas ini ya. Nanti kalau sudah selesai kalian tempelkan di papan tulis, baru kita sepakati bersama keyakinan kelas apa yang akan kita pilih yang ada di kelas ini, yang akan kita terapkan di kelas ini ya. Melaksanakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita hari ini yaitu diseminasi penerapan mutu budaya positif di SD Kelapa Mustafa. Yang kita perlu ketahui yaitu bahwa alhamdulillah di sini kita ini ada cabang penggerak yaitu Ibu Penny, sehingga dengan adanya guru penggerak ini kita berharap sekolah kita makin tambah maju, terutama di bidang pengajarannya atau dalam administrasi sehari-hari. Tapi kita harus tahu juga bahwa semua ini bukan hanya Ibu Edi yang mau memajukan sekolah ini karena dia guru penggerak, tapi kita harus ikut untuk membantu dia atau belajar dari dia supaya kita juga menambah ilmu dari apa yang Ibu Penny pelajari selama ini di guru penggerak ini. Karena kita tahu kalau kita cuma fokus pada Ibu Penny, yang lain tidak semangat untuk mengikuti apa yang ilmu didapat oleh Ibu Penny di guru penggerak ini, itu percuma baik. Tapi kita harus semuanya, semua mendukung dan semua mengikuti apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya sekolah ini tambah meningkat dan tambah maju lagi. Itu harapan saya. Dan saya lihat dari apa yang Ibu Penny pelajari selama ini, sepertinya bagus sekali itu. Bagus sekali untuk kita sebagai guru untuk belajar juga supaya kita siapa tahu untuk yang akan datang kita juga akan menjadi calon guru penggerak. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada masa pun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Penny Yunita SPD. Kepadanya dipersilakan. Pak Encik, saya izin menyampaikan materi.
sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi saya bukan merasa lebih tahu, bukan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang pengalaman saya yang sudah saya lakukan tentang budaya positif ini di kelas saya. Nah, sekarang kita bersama-sama mengkomunikasikannya untuk bisa kita lakukan bersama di sekolah kita ini di SD Negeri 218 Palembang. Ya. Baik, sebelum memulai
gaya ini. Pak Haris membuka peralatan tangan dan diberikan kepada pasangan. Kemudian tadi dia tetap mendengarnya. Nah, di sini kita lihat ya, sebenarnya posisi kontrol itu ada pada diri siapa? Coba, ada pada diri siapa? Ada pada diri kita sendiri. Adalah ilusi ya Bapak Ibu. Kita
tidak bisa membuka genggaman tangan dunia, ya, karena kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Jadi kalau kita merasa pemaksaan kita membujuk itu dengan cara memaksa kita bisa, itu sebenarnya pada teori kontrol itu banyak pilihan yang bisa pilihan baru yang bisa kita ciptakan, ya, bukan hanya sebuah paksaan itu saja. Jadi kita bisa mengambil jalan yang lain, ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah. Jadi kita hanya tahu tuh menang kalah. Nah, padahal sebenarnya model berpikir itu adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, bahwa semuanya itu menang, ya. Sekarang apa itu disiplin positif? Ya, selama ini kita sudah mendengar kata disiplin, ya. Kita sudah tahu tentang disiplin, kan? Selama ini hal-hal yang kita terapkan di sekolah, kita mengajak murid untuk disiplin. Disiplin kita hanya tahu datangnya tepat waktu, ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi dalam budaya kita, maka kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Artinya kata disiplin itu masih ada suatu keterpaksaan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan disiplin yang positif? Jadi bukan hanya disiplin saja, karena disiplin saja itu kita lihat itu lebih pada kita terpaksa untuk melakukannya. Tetapi beda dengan disiplin positif. Ya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi dari luar, ya. Nah, tadi kalau peraturan itu lebih kepada pemaksaan. Jadi mereka itu hanya mau melakukan karena takut. Nah, bagaimana kita menciptakan disiplin yang bisa membuat anak itu termotivasi dari dalam dirinya, bahwa mereka menyadari sendiri bahwa harus melakukan disiplin itu. Nah, jadi di sini yang harus kita lakukan adalah menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ya, dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Ya, jadi di sini kita menitik beratkan pada suatu disiplin yang tidak ada kekerasan dan ancamannya, artinya tidak ada paksaan di dalamnya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin positif ini dari dalam diri mereka, ya, sehingga mereka nyaman melakukannya dan mau melakukannya dengan senang hati, ya. Nah, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing, ya. Nah,
bisa membuat murid itu menghargai diri mereka sendiri pada saat melaksanakan apa yang kita terapkan itu ya, karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sehingga mereka mau melakukannya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah ya. Kebutuhan dasar manusia itu, jadi kita punya kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Nah, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia itu yang pertama adalah kasih. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup itu yang bagaimana? Dia lebih yang bersifat biologis ya, fisiologis untuk bertahan hidup, seperti misalnya makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi untuk bisa mempertahankan hidup kita. Ya, contohnya tadi makan. Kalau seandainya kita tidak makan, artinya ya kita akan sakit dan kemudian ya kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa fokus dengan perut yang lapar ya. Nah, beda dengan murid, kalau mereka pagi-pagi datang ke sekolah, mereka tidak fokus, kita tidak langsung marah, kita tanya dulu kenapa, mungkin dia tidak sarapan di rumah. Nah, itu kebutuhan dasarnya yang harus kita ketahui dari murid-murid kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kasih sayang. Artinya ini harus terpenuhi dari guru dan juga siswa pada murid kita. Karena kalau mereka tidak merasa diperhatikan, maka kadang anak di kelas membuat ulah ya. Kadang apa tujuan mereka melakukannya tadi, seperti tadi mereka pasti punya tujuan seperti untuk tadi. Tujuan mereka hanya untuk menghibur perhatian. Mungkin kebutuhan kasih sayang mereka di rumah itu tidak mereka dapatkan sepenuhnya dari orang tua, biasa di sekolah. Kemudian kebutuhan akan kebebasan ya. Setiap orang pasti mau melakukan hal sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan kendali dirinya sendiri, dan untuk mengarahkan hidupnya bagaimana dia mau melakukan hal itu ya. Jadi pada saat kita mau melakukan kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab ya, karena bebas di sini bukan bebas melakukan apapun, tapi kebebasan yang terkontrol ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya. Jadi penguasaan ini di sini maksudnya pada saat kita melakukan hal yang baik, mungkin di dalam diri kita itu pengen dihargai dengan cara apa? Kita pengen diakui ya atas keterampilan, atas usaha. Misalnya kita sudah menggunakan lomba, seperti juga dengan siswa kalau di dalam kelas ketika mereka sudah melakukan pembelajaran yang sangat baik dan aktif, nah itu mereka membutuhkan penguasaan. Artinya kita sebagai guru harus memberikan penghargaan untuk mereka atas sesuatu yang sudah mereka capai ya. Kemudian kesenangan ini tadi ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini yang mungkin kita selalu kita lihat dari murid kita, karena mereka maunya bermain. Jadi selama ini
Kemudian posisi kontrol yang posisi kontrol selanjutnya itu adalah sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Nah, contohnya, ayo bantulah ini bapak ya, dan sudah tadi ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman, jadi kita lebih lembut dengan anak dan murid juga tidak langsung marah atau menyalahkan. Jadi kita sebagai teman di sini posisinya. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini biasanya dapat menimbulkan dampak kepada anak. Jadi mereka itu tergantung pada guru tersebut, ya. Jadi dia hanya senang pada guru itu, tapi tidak dengan guru lain. Nah, itu dampaknya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Nah, contoh kata-katanya itu adalah peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, biasanya orang-orang yang lebih memperhatikan peraturan, ya, lebih memfokuskan pada aturan, itu mereka berada pada posisi kontrol pemantau, ya. Seperti misalnya ada anak yang terlambat, ya. Misalnya ada anak yang terlambat, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, biasanya kalau sebagai pemantau ini gurunya tidak mau tahu alasan apa yang ingin disampaikan oleh siswa, kenapa mereka terlambat, ya. Jadi mereka hanya berfokus kepada menaati peraturan saja. Pokoknya peraturannya kamu tidak boleh terlambat dan konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah apa. Seperti itu kalau dia posisinya sebagai pemantau, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Nah, contoh kata-katanya misalnya seperti ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, pada posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang positif, di mana kita tidak
suasana kelas yang aman, tentram, nyaman, dan menyenangkan ya. Nah ini adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas ya, di kelas kita. Jadi kita ajak dulu anak-anak membuat kesepakatan ya, keyakinan apa yang ingin mereka, apa harapan mereka yang bisa mereka tuangkan untuk di kelas ini. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini adalah dokumentasi membuat keyakinan kelas. Tuan anak menuliskan di sticky note, kemudian menempelnya
dari contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer ya. Karena posisi manajer itu adalah posisi yang berdampak positif ya. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ya, pembuat rasa bersalah dan juga penghukum itu ada posisi kontrol yang berdampak negatif ya, karena bisa menyakiti hati murid ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman ya, itu bisa posisi sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dan angka 3 lengkap. Yang pertama adalah stabilitas identitas, kemudian yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah meyakini menanyakan keyakinan. Nah, hal ini dalam penerapan ini segitiga restitusi kita juga keyakinan ya. Nah, itu adalah keyakinan baik adalah dasar apakah keyakinan dasar itu sudah sesuai dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau kami di kelas kegiatan masyarakat ya, dulu yang dilaksanakan atau dilaksanakan posisi kontrol. Saya juga harus tahu dan memahami bagaimana kesehatan manusia itu sendiri dan tidak langsung dari sana jadi kita harus tahu apa yang terjadi dari mereka kalau mereka melakukan hal tersebut. Kemudian itu tadi materi yang disampaikan ya. Urusannya saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, terima kasih kepada Ibu SPD telah menyelesaikan materi pemadaman ini. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi kepada Ibu sebagai pertanyaan terakhir. Tidak mau tanpa ini terjadi antara atau berhukum, lalu ada terjadi itu asasi. Terima kasih Pak Haris. Ya.